Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang hebat. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta Bapak Dian Suparman MPD, sekaligus mentor dalam kegiatan seminar ini, yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini yang telah berkenan hadir dan memberikan support kepada pembicara kita, dan tentunya yang saya hormati pula penyaji materi dalam kegiatan seminar hari ini yaitu Ibu Indah Sari Handayani SPD. Baik Bapak Ibu, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian kegiatan inti yaitu penyaji materi, dilanjutkan dengan tanggapan mentor, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, demi kelancaran kegiatan pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini merupakan hari yang sangat berarti bagi Ibu Sari karena beliau telah mencapai tahapan seminar dalam rangkaian kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kota Surakarta. Dari pagi yang bersemangat ini, beliau akan menyampaikan apa yang telah beliau pelajari dan beliau ikuti selama kegiatan orientasi dalam rangka kegiatan orientasi P3K 2024 di instansi pemerintah Kota Surakarta. Langsung saja mari bersama-sama kita menyimak seminar hasil laporan pengenalan nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Indah Sari Handayani SPD. Kepada Ibu Sari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Dian Suparman selaku Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta dan juga saat ini sebagai mentor kami dalam orientasi di kali ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 8 Surakarta selaku peserta seminar pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri seminar saya pada pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 dengan judul penggunaan Polymeticon dalam penanaman konsep aljabar pada materi persamaan linear satu variabel di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Indah Sari Handayani, Sarjana Pendidikan, NII PPPK saya 1986 0627 2022 21 2021. Di sini jabatan saya adalah ahli pertama guru matematika unit kerja SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Latar belakang dari penyelenggaraan orientasi hari ini adalah yang pertama, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN itu terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan PPPK. Di sini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Peran ASN PPPK adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 bahwa pengembangan kompetensi PPPK dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 garing K.1 garing PDP.07 garing 2020 tentang pedoman orientasi PPPK wajib memahami materi kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN yang dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri melalui Massive Open Online Course atau MOOC dan mengikuti orientasi kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Adapun tujuan dari orientasi ASN PPPK kali ini adalah yang pertama untuk pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN PPPK itu sendiri. Yang kedua, untuk membangun pemahaman terkait visi, misi, dan etika instansi. Dan yang ketiga, untuk mempersiapkan ASN PPPK menjalankan tugas sesuai nilai-nilai profesionalisme. Adapun untuk waktu dan pelaksanaan orientasi ini, kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2024 dibagi menjadi 3 tahap, dan kebetulan saat ini adalah ada di tahap atau gelombang ketiga yang dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober 2024 hingga 23 Oktober 2024. Adapun untuk tempat pelaksanaannya adalah dilaksanakan secara daring menggunakan LMS Soloasis yang bertempat di kedudukan unit kerja masing-masing. Visi Kota Surakarta. Visi dari Kota Surakarta adalah Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misinya adalah meningkatkan kualitas kesehatan, ekonomi, pendidikan, budaya, dan tata kelola pemerintahan. Berikut adalah struktur organisasi Kota Surakarta. Di sini pimpinan tertinggi adalah wali kota dan wakil wali kota. Kemudian wali kota dibantu oleh organisasi perangkat daerah, yaitu sekretariat daerah, dinas daerah, badan daerah, kecamatan, dan juga inspektorat. Saat ini Surakarta dipimpin oleh pejabat sementara wali kota, yaitu Dr. Doni Widianto. Adapun pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi misi Kota Surakarta dibantu oleh berbagai organisasi perangkat daerah. Di antaranya atau salah satunya adalah Dinas Pendidikan, yaitu tempat penulis atau penyaji bernaung. Adapun visi-misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Untuk misinya adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, serta meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Nah, berikut struktur organisasi Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas, kemudian dibantu oleh pejabat yang ada di dalamnya, yaitu di bidang pendidikan dasar sekolah dasar, bidang pendidikan dasar sekolah menengah pertama, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan yang terakhir adalah bidang pengembangan pendidikan. Untuk saat ini Dinas Pendidikan Kota Surakarta dipimpin oleh Ibu Dian Rineta STMSI. Dalam mewujudkan visi dan misinya, Dinas Pendidikan tentunya dibantu oleh lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Salah satunya adalah UPT SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang saat ini sebagai instansi terkecil dari penulis tugas.
Visi misi dari SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Visinya adalah sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Kemudian visinya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi siswa dan menyediakan sarana untuk meraih keunggulan prestasi, karakter dan budaya sesuai dengan potensi siswa menuju profil pelajar Pancasila. Berikut adalah program kegiatan sekolah untuk mendukung visi sekolah. Yang pertama adalah sekolah adiwiyata, sekolah sehat, sekolah siaga kependudukan, sekolah ramah anak, sekolah literasi, dan juga program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Rencana dan hasil kerja PPPK. Di sini saya mengidentifikasi isu berdasarkan rapat pendidikan SMP Negeri 8 Kota Surakarta pada tahun 2023, bahwasannya untuk kemampuan numerasi di SMP Negeri 8 Kota Surakarta sudah baik. Artinya 100% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Di sini SMP Negeri 8 Kota Surakarta juga termasuk peringkat atas di kabupaten atau kota maupun secara nasional. Tetapi jika kita melihat ke dalam subindikatornya, ternyata di sana ada kompetensi yang nilainya paling rendah, yaitu pada domain aljabar. Nilainya adalah 68,07 dari 100. Maka dari itu yang juga mengangkat isu yaitu kurangnya alat peraga matematika yang digunakan untuk menjelaskan konsep aljabar di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Adapun gagasan yang penulis ajukan adalah penggunaan Oliped Metigon dalam penanaman konsep aljabar pada materi persamaan linear satu variabel di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Di sini dalam matematika, pemahaman konsep itu merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran, karena pemahaman konsep menjadi landasan untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Untuk bisa mempelajari konsep matematika, terutama aljabar, kita pasti butuh media atau alat peraga matematika untuk membantu siswa dalam memudahkan siswa untuk mengenal dari bagaimana cara menyelesaikan aljabar tersebut. Penulis memilih media yaitu Oliped Metigon, media virtual yang bisa digunakan siswa dengan biaya yang murah, terjangkau. Kemudian tahapan kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, identifikasi isu, yaitu menulis mengidentifikasi penyebab rendahnya kemampuan numerasi siswa pada domain aljabar di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Kemudian yang kedua adalah rencana aktualisasi, yaitu penulis mempelajari penggunaan Oliped Metigon dalam pembelajaran pada domain aljabar. Kemudian yang ketiga, membuat aktualisasi, yaitu dengan membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan media Oliped Metigon untuk pembelajaran pada materi persamaan linear satu variabel. Yang keempat, melaksanakan aktualisasi, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media Oliped Metigon pada materi persamaan linear satu variabel. Kemudian tahap kegiatan yang terakhir adalah evaluasi dan rencana tindak lanjut, yaitu dengan mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan membuat rencana tindak lanjut. Berikut adalah tampilan dari media Oliped Metigon. Di sini saya akan simulasikan penggunaannya. Dalam penyelesaiannya kita menggunakan timbangan aljabar. Di sini kita akan mensimulasikan
di timbangan sebelah kiri dan angka 10 di timbangan sebelah kanan. Karena persamaan maka timbangannya kita harus samakan dulu. Untuk menyelesaikannya, langkah yang pertama adalah kita perhatikan yang sebelah kiri, konstantanya adalah negatif 5. Penyelesaiannya dengan menambahkan bilangan lawan dari negatif 5, yaitu 5. Karena kita menambahkan angka 5 pada timbangan di sebelah kiri, maka timbangan akan lebih berat di kiri, sehingga akan menjadi persamaan sebelah kanan kita juga tambahkan dengan bilangan 5. Di sini timbangannya sudah seimbang. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan bilangan ini atau kita gabungkan. Maka didapatkan bahwa jawaban dari persamaan linear X min 5 sama dengan 10 adalah X sama dengan 15. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan kemarin. Di situ anak-anak bisa menggunakan HP untuk mengakses Polypad. Untuk kesimpulan dari seminar ini adalah bahwa orientasi ASN PPPK memberikan pemahaman dan pengenalan pada tugas dan fungsi serta visi-misi masing-masing organisasi tertinggi sampai terendah, sehingga mampu membuat program kerja untuk meningkatkan kualitas kerja pribadi dan juga organisasi. Untuk sarannya, bahwa ASN PPPK perlu didorong untuk menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan siswa. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Sari yang telah mempresentasikan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kota Surakarta. Seru sekali Bapak Ibu, pelajaran matematika ternyata menyenangkan setelah dikaji. Rapor pendidikan domain aljabarnya masih kurang dan Bu Sari menawarkan penyelesaian dengan menggunakan media ajar Polypad Medical. Berikutnya adalah tanggapan dari mentor kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tia Suparman MPD, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ina yang telah menyampaikan seminarnya, materi seminarnya yang dikaitkan dengan perolehan kepada pendidikan dan yang paling perlu untuk dilakukan perbaikan antara lain di bidang informasi untuk matematika di aljabar ya. Ini menurut diskusi dengan peserta atau guru matematika untuk aljabar katanya lebih sulit gitu. Makanya ini diangkat. Kalau yang mudah kan biasa-biasa kan sudah mudah. Ini perlu inovasi-inovasi untuk menambah motivasi anak agar belajar matematika menyenangkan. Paling tidak dengan alat atau media itu satu untuk menambah motivasi. Yang kedua, tentu tujuan kita untuk mempermudah konsep dari anak itu akan bisa
lebih masuk ya Bu ya, lebih masuk dari kalau dijelaskan dengan biasa. Oleh karena itu mungkin untuk materi-materi yang lain bisa juga menggunakan metode atau alat-alat yang diperlukan yang lain juga. Terima kasih Bunda. Ternyata apa yang dilakukan oleh Bunda ini bisa menambah motivasi anak, karena belajar matematika itu pada umumnya tapi ada yang memang ya anak yang suka sekali matematika, tapi pada umumnya ya agak gimana ya agak menakutkan. Tapi dengan usaha yang seperti antara lain seperti yang disampaikan oleh Bunda, alhamdulillah bisa menambah motivasi anak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan ternyata permasalahan itu tidak terlalu sulit ya, dilakukan. Menemukan jawabannya seperti apa. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ida ada yang disampaikan lagi? Cukup. Baik Bapak Ibu, demikian tadi seminar hasil laporan pengenalan nilai dan etika dari beliau Ibu Ida Sari Handayani SPD yang telah memaparkan solusi untuk pembelajaran matematika pada materi persamaan linear satu variabel dengan media ajar Polypet Metikon. Kita berikan aplaus dan tepuk tangan untuk menyemangati sekali lagi Bapak Ibu. Terakhir sudah seminar hasil laporan tahap 3 untuk sesi Ibu Ida Sari Handayani SPD. Terima kasih atas partisipasi dan juga perhatian dan support Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila dalam membawakan seminar pada pagi hari terdapat kesalahan ataupun ketidaksengajaan yang mungkin nanti memberikan menyinggung perasaan Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.